Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pemrograman berorientasi objek 2 untuk mata kuliah PBO 2 ya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep PBO lainnya, yaitu tentang polimorfisme. Sebelumnya kita sudah belajar enkapsulasi, terus inheritance. Nah, sekarang adalah polimorfisme. Nah, jadi polimorfisme ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya di inheritance. Apa itu polimorfisme? Nah, cuma video sebelumnya kan polimorfisme belum saya jelaskan. Cuma konsepnya itu sudah diterapkan di video kemarin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Nah, jadi polimorfisme itu mempunyai makna sesuatu yang memiliki banyak bentuk, yaitu memiliki nama sama tetapi memiliki kelakuan behavior yang berbeda. Nah, ini kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi ada sebuah nama metode yang memiliki nama yang sama tetapi isiannya berbeda atau kelakuannya berbeda. Nah, polimorfisme adalah konsep OOP tentang banyaknya bentuk. Poli itu kan artinya banyak ya. Morfism itu bentuk. Jadi polimorfisme adalah banyak bentuk. Nah, di sini banyak bentuk maksudnya adalah bahwa objek yang pada dasarnya sama tapi bertindak atau bertingkah laku berbeda-beda. Nah, contohnya apa konsepnya? Yaitu penerapan polimorfisme pada overload dan override. Nah, kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang overload dan override. Override ini dia memiliki nama yang sama tetapi kelakuannya berbeda. Nah, kalau overload metodenya sama, ini sama ya. Ini memiliki metode yang sama tapi hanya isiannya berbeda. Nah, kalau overload namanya sama tetapi ada yang berbeda yaitu parameternya. Hanya di beda parameter. Kalau ini sama plug cuma isiannya berbeda, kalau ini namanya yang sama cuma ada tambahan parameternya yang berbeda. Kalau masih bingung sudah coba dicek kembali di video sebelumnya. Nah, terus penggunaan superclass sebagai referensi dari objek subclass. Nah, jadi materi PBO ini urut ya dari kelas objek, terus enkapsulasi, inheritance, terus polimorfisme. Jadi sudah saya bikin urut materinya. Nah, terus penerapan polimorfisme pada collection data yang bersifat heterogen atau setara. Nah, polimorfisme pada virtual method dan polimorfisme pada parameter. Nah, overload. Nah, ini contoh overload. Overload yang sudah di video kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Bisa kalian lihat di webnya Decoding. Gimana itu overload? Nah, overload adalah metode atau konstruktor yang memiliki nama sama namun memiliki parameter yang berbeda. Nah, ini dia. Namanya kan sama nih. Overload pada konstruktor. Misalnya public programmer. Nama konstruktornya programmer. Dengan parameter string nama dan string kerja. Nah, sedangkan konstruktor lainnya dengan nama yang sama, dia memiliki parameter, ada 3 parameter, yaitu string nama, string makan, dan string kerja. Nah, ini dinamakan overload. Dia namanya sama, tapi parameternya berbeda. Nah, kalau overload pada metode ini sama juga. Nah, kalau override adalah proses implementasi yang memodifikasi suatu metode lebih spesifik. Nah, hal ini dapat terjadi pada 2 hal, yaitu merupakan implementasi suatu metode pada subclass setelah mewarisi metode dari superclassnya. Nah, override ini kebanyakan dia adalah metode yang diwariskan oleh superclass. Nah, juga bisa
merupakan implementasi dari kelas interface. Nah, interface ini belum kita belajar sampai sana. Nanti ada di materi selanjutnya kita akan belajar tentang interface. Nah, jadi override ini lebih apa ya? Dia penerapannya adalah metodenya itu diwariskan oleh superclass-nya. Sedangkan overload itu berbeda. Nah, ini contohnya. Ada kelas bentuk yaitu gambar dengan metode gambar hapus. Terus subclassnya ada lingkaran, elips, dan segitiga. Metodenya sama, gambar hapus, gambar hapus, gambar hapus. Berarti ini apa? Ini adalah metode override. Tetapi ketika kita tambahkan di sini parameter, maka itu menjadi overload. Jadi polymorphisme itu ada dua itu, antara override dan overload. Nah, untuk mendapatkan operasi polimorfisme dari suatu metode, maka metode tersebut haruslah merupakan metode yang ada di kelas induk. Nah, jadi polimorfisme itu kelas induk, metode yang ada di kelas induk itu harus sama dengan metode yang ada di subkelasnya, di anak kelas. Nah, ini ada contoh ya. Bentuk.java, public class bentuk, isinya kan tadi gambar dan hapus. Nah, ini contohnya sederhana aja. Yang isiannya adalah sistem output inline, superclass menggambar, superclass menghapus gambar. Nah, ini menandakan bahwa gambar yang dipanggil ini adalah gambar dari superclass. Dan ini hapus, yang nanti dipanggil adalah metode hapus dari superclass. Nah, coba dilihat dari kelas lingkarannya, subclassnya. Nah, extend bentuk kan inheritance ya. Terus kita override gambar. Dan isiannya adalah subclass, ini menggambar lingkaran. Subclass menghapus gambar lingkaran. Biar kita tahu nanti ini gambarnya mirip lingkaran, ini hapusnya mirip lingkaran. Nah, jadi kita bikin outputnya ini berbeda. Nah, ini seharusnya segitiga ya, bukan lingkaran. Ini juga. Nah, ini elips. Lupa diganti soalnya. Nah, nanti cara manggilnya ini seperti ini. Jadi manggilnya kita akan menggunakan array satu dimensi. Jadi kelasnya ini nanti kita panggil di dalam kelas array. Oke, sekarang kita coba bikin source code-nya. Kita new project, modul 4. Nih, kita bikin bentuk. Nah, ini adalah induk kelasnya ya. Kita bikin protected void gambar. Terus protected void push. Menghapus gambar. Nah,
Superclass sudah kita buat. Sekarang kita buat induk kelas lagi, anak kelasnya, yaitu kelas lingkaran, segitiga, dan elips. Nah, sekarang kita bikin lingkaran. Kita extend kelas bentuk. Protected void gambar subkelasnya menggambar lingkaran. Protected void hapus. Nah, di sini kan ada tanda kuning ya. Jadi ketika kalian bikin method override, mengoverride metode yang ada di induk kelas, jangan kalian nulis begini. Nah, ini bisa kalian tulis sendiri. Bisa juga kalian klik di sini. Nah, kalau saya biasanya pakai klik-klik aja, nggak usah diketik. Nah, jadi ini memanggil kelas gambar. Dia override. Terus kita bikin kelas segitiga. Protected void gambar. Subkelas menggambar segitiga. Protected void hapus subkelasnya menghapus segitiga. Nah, di sini kan ada. Nah, berarti kelas bentuk dia punya 2 anak kelas. Nah, kita bikin satu lagi elips. Extend bentuk protected void gambar subkelas menggambar elips protected void hapus subkelas menghapus. Oke, ketiga anak kelas sudah kita buat. Nah, ada 3 anak kelas kan sudah. Ada elips, lingkaran, segitiga. Sekarang kita bikin kelas mainnya.
Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, di sini kelas mainnya kita extend kelas bentuk. Nah, jadi kita akan extend kelas bentuk di sini. Nah, kenapa kita harus ini, nanti ada alasannya ya. Agar lebih mudah kita untuk membuat objeknya. Nanti saya contohkan juga kelas mainnya tidak perlu menggunakan extend. Nah, sekarang kita buat menggunakan extend terlebih dahulu. Kita kasih nama kelasnya cetak gambar. Kita buat extend bentuk. Kita tulis dulu public static void main-nya ya. Nah, sudah. Nah, di sini ada sebuah metode yang namanya tampil. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya nanti adalah untuk menampilkan atau memanggil metode gambar dan hapus yang ada di superclass dan juga subclass. Nah, kenapa dibikin seperti ini? Dibikin array perulangan karena kan metodenya sama. Nah, daripada dipanggil berulang-ulang, kan dipanggilnya berulang-ulang. Karena dipanggil berulang-ulang, alangkah baiknya kita sederhanakan dengan menggunakan array. Nah, di sini ada metode tampil dengan parameter adalah kelas bentuknya, karena ini semua adalah dari kelas anak kelas dari kelas bentuk. Nah, sekarang kita coba. Ini ada privat void tampil. Nah, ini kelas superclassnya kita panggil. Kita bikin dalam bentuk array. Nah, jadi kelas bentuk ini kan ada array-nya. Jadi kita simpan dalam array. Nah, for ini sama dengan objek. Nanti panjang objeknya ini ada parameternya. Nah, objek ini nanti isinya adalah data array dan terus memanggil panjangnya array-nya ini berapa isiannya. Nah, jadi tinggal kita panggil gini aja. Obj i indeksnya di metodenya gambar. Obj i hapus. Nah, kalau kita klik ini ya, ini akan menuju ke kelas bentuk. Ini juga ke kelas bentuk. Bukan ke anak kelasnya. Nah, sekarang metode sudah kita buat. Kita buat cara panggilnya. Nah, ini kan dalam bentuk parameter. Ada metode tampil yang disimpan dalam ada parameternya. Nah, nanti kita akan memanggil metode tampil ini. Nah, tampil ini metodenya kan isiannya adalah objek yang harus disimpan dalam array. Berarti kita harus bikin array-nya terlebih dahulu, yaitu dengan kelas bentuk juga. Nah, kita kasih nama obj juga nggak apa-apa, karena obj di sini sama di sini ini walaupun namanya sama tapi dia berbeda. Nah, kita simpan dalam array.
Isinya apa arraynya? Isinya adalah nama induk, nama anak kelas itu. Nama anak kelasnya yaitu kelas elips, lingkaran, dan segitiga. Nah, kita bikin begini, new lingkaran, new elips, new segitiga. Array datanya sudah kita buat. Nah, apakah kita bisa manggil metode tampil ini langsung begini? Oh, nggak bisa. Yang kita harus buat adalah membuat nama objek kelasnya dulu. Nah, karena ini kan cetak gambar extend bentuk, berarti kita untuk memanggil metode ini, maka kita harus membuat objeknya adalah kelas cetak gambar. Nah, jadi cara buatnya, kita panggil kelasnya cetak gambar. Ini nama objeknya new cetak gambar. Nah, baru metode tampil itu kita bisa panggil, yaitu dengan panggil objeknya itu cetak dot tampil. Nah, tampil kan isinya apa? OBJ. Nah, OBJ-nya adalah, nah OBJ ini. Nah, OBJ ini kan nggak sama nih kuningnya dengan yang di sini. Nah, coba lihat di sini. Nah, kita juga bisa memanggil cetak gambar, cetak hapus, system out printer. Nah, sekarang kita jalankan dulu. Kira-kira gambaran hapusnya yang nampil dari mana? Nah, yang terpanggil adalah metode dari subkelasnya. Nah, subkelasnya tidak terpanggil. Nah, karena apa? Karena yang dijadikan objek adalah anak kelasnya, bukan induk kelasnya. Walaupun di sini kalau kita klik arahnya ke kelas bentuk, nah, tetapi ketika dijalankan, di sini kan ada new-nya kan, new lingkarannya. Nah, jadi dia memanggil metode gambar dan hapus yang ada di anak kelasnya, bukan yang ada di induk kelasnya. Kalau memanggil induk kelasnya gimana? Ya berarti kita harus buat lagi seperti ini. Cetak gambar, cetak hapus. Nah, kita run. Nah, baru superclassnya terpanggil. Nah, kenapa kok harus menggunakan ini? Karena, nah, kita extend bentuk. Coba kita tambah di sini ya. New bentuk. Ini kita hapus. Kira-kira metode tadi ini kepanggil gak outputnya? Nah, sekarang kita jalankan. Nah, kan? Superclassnya kepanggil. Nah, sebenarnya ini kan kita menggunakan array ya. Data kita simpan dalam array. Nah, kalau nggak kita simpan dalam array, manggilnya tuh seperti ini. Manualnya. Ini kan kalau menggunakan array kan lebih singkat ya. Kalau manualnya tuh sebenarnya gini. Nah, bentuk misalnya apa? Lingkaran.
new lingkaran. Nah, bikin lagi bentuk ellipse sama new ellipse, bentuk segitiga, new segitiga. Kita mau manggil gambar dan hapusnya. Manggil gini lagi, lingkaran, gambar, lingkaran, hapus. Nah, kita bikin jarak. Bikin lagi sini ellipse, gambar, ellipse, hapus. Sini segitiga, gambar. Nah, ini saya tutup. Nah, kan manggilnya begini. Nah. Manualnya seperti ini. Karena kenapa dibikin array? Karena mereka kelasnya kita bikinnya menggunakan sama-sama menggunakan kelas bentuk. Beda halnya kalau di sini kita bikin lingkaran. Ini ellipse. Di sini segitiga. Nah, kalau ini kan nggak bisa kita bikin seperti ini. Datanya nggak bisa kita bikin kan array. Kenapa dibikin array seperti ini? Nah, karena yang digunakan adalah kelas bentuknya, kelas bentuk ya, induk kelasnya. Nah, sebenarnya ini juga bisa dan kita jalankan. Sama aja. Cuma kan ada yang cara lebih mudah untuk pemanggilannya. Nah, karena yang dilihat itu adalah new-nya di sini. Terus misalnya gimana kalau kita tidak menggunakan extend bentuk di sini? Apakah ada pengaruh? Nah, kalau tanpa extend bentuk, getaran ya. Nah, nggak ada. Kalau tidak ada extend bentuk, nah, yang ininya yang nggak bisa kepanggil. Nah, kalau kita tidak menggunakan extend, maka kelas bentuknya kita taruh di dalam array. Nah, kita jalankan, maka kelas bentuk itu oh nggak bisa kepanggil. Nah, oh ini nah, ini harus dihentikan dulu. Giliran tuh. Baru kita bisa memanggil kelas metode gambar dan hapus dari superkelasnya. Nah, kalau extendnya kita hapus, cara ini kita tidak bisa panggil. Nah, jadi ini nggak berfungsi. Jadi bentuknya ini tidak bisa kita oh ini tetap. Nah, hanya ini yang nggak bisa kita panggil. Ini kan cetak gambar kan manggil ini. Fungsinya juga untuk memanggil metode tampil. Tapi new bentuknya kita masukkan ke dalam array. Tapi ketika bentuknya ini tidak kita masukkan, nah
Superclass-nya kan jadi metodenya tidak bisa kepanggil. Nah, cara panggilnya ya berarti harus menggunakan ini. Nah, ini tapi masih error. Kenapa? Karena harus di extend bentuk. Nah, kalau tidak menggunakan extend ya berarti di sini kita tambahkan new bentuk. Ini tinggal kita hapus. Run. Nah, tampilkan. Ini hanya teknik pemanggilan aja. Kita bisa menggunakan cara manual seperti ini satu-satu. Ini kan seharusnya bentuk ya. Nah, kita bisa memanggilnya seperti ini. Bisa juga nanti begini bentuk. Nah, tinggal kita panggil sini bentuk gambar, bentuk hapus. Nah, ini kita matikan. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga ini kita ganti bentuk. Nah, tapi karena kita menggunakan polimorfisme, kalau kita menggunakan seperti ini, polimorfismenya nggak ada. Pemanggilan teknik polimorfismenya nggak ada, sama aja ini manggil metode biasa. Nah, kenapa ini dibikin bentuk di sini? Ini kita bikin bentuk. Ini bentuk. Nah, karena di sini kita ingin menggunakan konsep polimorfisme. Jadi kelas bentuknya ini kan memiliki gambar dan hapus. Di anak kelasnya juga ada gambar dan hapus. Nah, makanya di sini menggunakan kelas bentuk. Nah, manualnya seperti ini. Nah, karena manualnya panjang begini, makanya kita perpendek source code-nya menggunakan cara seperti ini. Nah, ini sama aja nih kalau kalian perhatikan. Kalau diulang ya, ini bentuk sama dengan ya kan new lingkaran. Kita lihat obj ini panjangnya berapa, isinya ini misalnya saya hapus ya, isinya ada 1, 2, 3. Nah, berarti panjangnya ada 3. 0 indeks pertama, indeks 0-nya yaitu kelas lingkaran. Berarti manggil metode gambar yang ada di lingkaran dan hapus di lingkaran. Selesai. Lanjut lagi, i-nya menjadi 1. 1 kurang dari 3. Benar kan? Maka dia menjalankan lagi obj objek indeks 1. Indeks 1-nya apa? Elips. Terus manggil gambar dan hapus. Lanjut lagi, i sama dengan 2. I kurang dari 2. I kurang dari 2 kurang dari 3. Benar. Maka dia menjalankan indeks yang kedua. Apa itu? Segitiga. Nah, jika menggunakan array seperti itu. Cuma kalau tidak bisa menggunakan sistem seperti ini, array seperti ini, ya udah manualnya seperti ini. Jadi begitu caranya. Ini hanya teknik pemanggilannya saja. Jadi dari manual yang nulis satu-satu seperti ini bisa kita bikin
array seperti ini datanya dengan pemanggilan yang lebih sederhana. Intinya adalah polimorfisme itu adalah memanggil metode yang sama di anak kelas. Yang samanya dengan induk kelas. Nah, ini method override ya, bukan menggunakan metode overload. Kalau overload kan kita sudah pelajari di modul 3 ya. Nah, ini contohnya kan. Kerja dan kerja nguli. Manusia ini kan ada kerja. Nah, sedangkan di programmer ada kerja yang ada parameternya itu string kerja. Nah, ini overload. Kalau override ini ada tandanya nih, override. Nah, kalau overload nggak ada gambar tandanya. Metodenya sama kerja, tapi dia memiliki parameter. Nah, ini yang namanya overload. Kalau override ada tandanya dia. Kalau overload kan sudah saya contohkan juga. Sebenarnya override sama overload sudah saya contohkan di modul 3 kemarin. Nah, modul 4 hanya sedikit pemantapan. Nah, inilah dari materi tentang polimorfisme beserta contohnya yang sudah saya jelaskan. Kalian bisa mencoba contoh-contoh yang ada di tempat lain supaya lebih mendalami. Kalau ini kan contohnya hanya sederhana begini ya. Bisa kalian cari contoh yang lain, entah itu di coding kemarin, di buku, di internet, dimanapun yang kalian suka, silahkan kalian coba. Nah, kalau ada yang dibingungkan, silahkan kalian tanyakan ke saya untuk lebih jelasnya. Atau langsung temui saya di kampus. Oke, sekian materi tentang polimorfisme. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.